Indonesia adalah negara yang dikenal sebagai negara yang multikultural dan multi etnis, yang secara ironi justru malah gagal untuk memberikan penjelasan yang jelas tentang definisi bangsa dan definisi suku. Kita itu kan sering menyebutkan bahwa ada suku Jawa, suku Sunda dan sebagainya, yang itu sesungguhnya menyalahi konsensus. Kenapa? Karena yang dimaksud dengan bangsa itu adalah sekelompok masyarakat yang memiliki budaya yang berbeda dengan bangsa lain, yang memiliki kekhasan. Budaya yang dimaksud itu apa? Di antaranya adalah bahasa yang berbeda, sistem ilmu pengetahuan yang berbeda, adat yang sangat berbeda. Dan karena itu maka Jawa itu bukan suku tetapi bangsa. Karena dia sudah memiliki bahasa dan tata aturan yang lain-lain yang membedakannya dengan suku bangsa yang lain. Demikian pun dengan Sunda, Batak, Ambon dan sebagainya. Lalu suku itu apa? Nah, suku itu Simbolon, Nasution, itu suku. Kenapa seperti itu? Karena yang dimaksud dengan suku itu adalah unit kecil dalam bangsa yang menganggap bahwa mereka berasal dari satu keturunan yang sama, berasal dari satu leluhur yang sama. Demikian. Nah, tetapi kenapa bangsa Indonesia sekarang menjadi agak kebingungan untuk bisa mendefinisikan hal yang semacam ini? Karena founding father kita sejak awal memang berusaha untuk menciptakan satu kesatuan agar menjadi salah satu legitimasi bagi kesatuan bangsa ini. Seperti itu. Tapi ya saya pikir memang enak kayak gitu ya. Jadi kita itu adalah konfederasi bangsa-bangsa. Tetapi di sini juga muncul sedikit masalah bahwa di antara sekian banyak suku bangsa di Indonesia, suku Jawa dan suku Sunda yang kalau digabungkan itu mencapai 60% dari total populasi Indonesia, itu ternyata memiliki beban historis bahwa mereka itu konon katanya berkonflik semula, bahwa mereka itu konon sejak awal bersaing dan sebagainya. Dan ini memunculkan fenomena-fenomena sampai zaman now. Misalkan nama Jalan Hayam Wuruk itu di Bandung baru ada tahun 2018, karena orang Sunda sejak dulu memang menolak semua hal yang terkait dengan unsur-unsur Kemajapahit karena dendam masa lalu, begitu kan. Atau ada juga cerita tentang bahwa orang Sunda itu secara kultur tidak boleh menikah dengan orang Jawa dan lain sebagainya. Nah, karena itu kita di sini akan menjelaskan, kita akan membuat sebuah perbandingan antara suku Jawa dan suku Sunda. Siapa di antara mereka yang memang layak untuk menunjukkan superioritas mereka kalau memang ternyata mereka ingin disaing-saingkan. Orang Sunda dan orang Jawa itu sama-sama berasal dari rumpun Austronesia, atau tulisan yang lebih jadul misalkan menyebutnya sebagai Deutero Melayu, orang-orang Melayu baru. Maksudnya adalah ada migrasi besar-besaran ribuan tahun sebelum Masehi dulu dari sekitaran Indochina. Di situ ada wilayah Vietnam, ada Kamboja yang diklaim sebagai nenek moyang bagi orang Jawa dan Sunda. Ada yang menyebut Bakson Hwabin, ada yang menyebut Yunan dan lain sebagainya, pokoknya dari wilayah sekitar situ. Kemudian dari situ bermigrasi ke sebelah selatan dan akhirnya menciptakanlah suku yang namanya suku Sunda dan suku Jawa. Tetapi itu adalah satu teori, misalkan teori Heine Gelderen yang melihat migrasi itu dilihat dari gerabah-gerabahnya, atau Keren yang melihatnya dalam struktur bahasa. Tetapi ada juga teori yang lebih baru dari Stephen Oppenheimer yang meneliti DNA dan folklore masyarakat di Asia, yang menyebut bahwa justru sebaliknya, orang-orang Asia itu pada umumnya memang berasal dari Sundaland, dari Nusantara yang 11.000 tahun yang lalu ditenggelamkan. Karena tenggelam, maka orang-orang Sundaland itu menyebar ke seluruh dunia dan membawa serta folklore-folklore mereka. Tetapi bagaimanapun ceritanya, itu kita sepakati bahwa kita itu adalah rumpun Austronesia. Di antara teori-teori yang terverifikasi itu ada juga teori-teori yang terlalu liar. Misalkan orang Jawa itu ternyata berasal dari Yahudi, gitu kan. Jawa, Jau, Jew, Jews, Yahudi. Ya, ada yang seperti itu. Makanya Nabi Sulaiman itu katanya adalah bukan orang Yahudi, bukan orang Israel, tapi orang Jawa, gitu kan ceritanya. Makanya Candi Borobudur juga dibuat sama Nabi Sulaiman. Buktinya apa? Salah satu buktinya itu adalah Nabi Sulaiman namanya Sulaiman. Kan ada teori yang seperti itu. Ini bukunya yang ini. Pak Profesor lagi yang bikinnya. Kan orang-orang Jawa itu namanya Soekarno, Soeharto, Katmo, ya makanya wajar kalau di sini namanya juga adalah Sulaiman gitu ya. Tapi kalau logika berpikirnya seperti ini, saya jadi menduga-duga jangan-jangan Superman itu bukan berasal dari Krypton.
Ya, kita abaikan teori-teori itu. Ya, kita sekarang masuk ke dalam pembabakan sejarah. Dalam pembabakan sejarah, mana yang lebih awal, Sunda atau Jawa? Tentu saja adalah Sunda. Orang Sunda sudah memulai peradaban menulis mereka itu sejak abad ke-4 atau ke-5 Masehi. Ada prasasti yang ditulis oleh Raja Purnawarman yang menyebutkan bahwa dia adalah raja yang tinggal di Sundapura, di wilayah yang sekarang namanya Bekasi. Kemudian dia memerintah dengan sebaik-baiknya dan kemudian mengontrol wilayah-wilayah yang ada di sekitarnya dan seterusnya. Banyak sekali catat. Ada 7 prasasti di situ. Tetapi dalam naskah-naskah yang ditulis belakangan bahwa Raja Purnawarman itu bukan raja pertama dari Tarumanagara, dan Tarumanagara pun bukan kerajaan pertama di Jawa Barat. Ada yang lebih tua lagi. Jadi kalau kita lihat misalkan kakeknya Purnawarman itu namanya adalah Jaya Singhawarman. Dia adalah seorang India. Dulu dia tinggal di India, tapi kemudian ketika ada invasi dari Samudragupta, seorang raja besar di India, dia dikalahkan, dia kabur ke Jawa Barat. Kemudian di Jawa Barat dia bertemu dengan seorang raja dari kerajaan Salakanagara, namanya adalah Dewa Warman ke-8. Nah, Dewa Warman ke-8 yang orang Sunda itu menikahkan putrinya dengan Jaya Singhawarman yang barusan berasal dari India, dan kemudian dari anak situlah kemudian lahirlah kerajaan Tarumanagara. Jadi sistem politik orang Sunda itu ternyata dipimpin oleh setengah orang Sunda dan setengah orang India. Klaimnya seperti itu, tetapi klaim ini tidak terkonfirmasi oleh sumber-sumber yang lebih valid. Dan kalau misalkan kita menyebut lagi bahwa ternyata Dewa Warman ke-8 tadi itu yang merupakan mertua dari Jaya Singhawarman, itu juga leluhurnya adalah orang India, karena Dewa Warman ke-8 itu keturunan dari Dewa Warman I, dan Dewa Warman I itu adalah orang India yang menikah dengan putri dari penguasa Sunda yang namanya adalah Akitirem. Nah, ini Kang Diki itu orang Bandung juga. Aduh, Kang Diki itu sering bikin cerita-cerita yang dibuat lebay. Jadi ketika dia melihat bahwa nenek moyang kita itu namanya Akitirem dan itu nggak keren, kemudian sama dia diganti namanya jadi Arkitirema. Sampai bikin seperti itu bahwa ini adalah kebudayaan yang sudah maju, namanya Lemuria, kontak dengan alien dan lain sebagainya. Jadi Akitirem yang asli lokal Indonesia jadi Arkitirema. Ya gak apa-apa sih, setiap orang mengajukan pendapat, penafsiran ya silakan aja, tapi itu pengikut-pengikutnya fanatik luar biasa sampai mengabaikan logika. Ya tapi sudahlah ya, ngomongin Arkitirema terus. Ya kita sekarang masuk ke orang-orang Jawa. Kapan orang Jawa memulai catatan tertulis mereka? Itu sekitar 660-an Masehi, di bawah raja yang namanya Raja Sanjaya. Siapa dia? Nah, dalam naskah-naskah Sunda justru disebut bahwa Raja Sanjaya itu adalah keturunan dari Purnawarman. Tetapi sekali lagi itu gak terkonfirmasi, walaupun itu masuk akal juga, karena namanya seorang raja itu pasti berasal dari keturunan Jawa pula. Ini hujan pagi-pagi padahal. Ya kita lihat aja apakah suaranya nanti mengganggu atau enggak ya. Kalau sangat mengganggu saya potong aja. Nah, tetapi walaupun orang-orang Jawa itu telat munculnya dibandingkan orang Jawa, tetapi kemudian sejak mereka muncul, mereka langsung mendominasi Nusantara. Misalkan sejak Sanjaya berkuasa, kemudian terjadi keributan dengan dinasti Sailendra, kemudian memindahkan ibu kota sampai ke Jawa Timur. Di Jawa Timur mendirikan kerajaan baru. Dari mulai Medang, kemudian Kahuripan, kemudian Kadiri, muncul Singosari, dan muncullah kemudian Majapahit. Negara-negara yang saya sebutkan barusan itu adalah negara-negara yang memenuhi buku-buku catatan sejarah kita. Kan seperti itu, karena orang-orang Jawa itu menjadi dominan sejak kemunculannya. Dia menguasai wilayah-wilayah di luar Jawa dan sebagainya. Di saat yang bersamaan justru orang-orang Sunda hilang dari peradaban. Kita tidak menemukan catatan baru tentang orang-orang Sunda sejak Purnawarman sampai 1 abad berikutnya. Jadi mereka itu seakan-akan hilang di telan bumi dan hanya ada catatan-catatan terkait dengan hal itu misalkan dari sumber-sumber luar. Bahkan kemudian wilayah-wilayah orang Sunda yang menghubungkan mereka dengan dunia luar itu diambil alih oleh kerajaan-kerajaan Jawa, khususnya dalam hal ini Demak. Bayangkan Baraya, kerajaan Demak itu ada di Jawa Tengah, tetapi kemudian dia mengambil Cirebon, kemudian mengambil Sunda Kalapa, dan mengambil Banten, wilayah-wilayah yang semula dikuasai dan diklaim oleh orang-orang Sunda, sehingga praktis sejak saat itu orang-orang Sunda tidak memiliki akses keluar dan hanya ngulibek di wilayah Priangan. Jadi kalau Baraya lihat, ini wilayah Sunda itu seperti ini. Nah, sedangkan wilayah Priangan itu wilayah yang pegunungan-pegunungan seperti ini. Jadi orang-orang Sunda itu adalah orang-orang gunung. Nah, inilah yang kemudian menjadi penyebab sekaligus menjadi akibat bagi karakter orang Sunda dan orang Jawa yang seperti kita kenal sekarang.
Orang Sunda itu tinggal di pegunungan, dan pegunungan ini bukan sembarangan pegunungan, ini adalah pegunungan paling subur di Nusantara. Jadi kalau kita lihat Nusantara itu adalah wilayah yang sangat subur. Tetapi di antara semua pulau-pulau yang sangat subur di Nusantara itu, yang paling subur itu adalah tanah Jawa. Dan kalau kita lihat juga tanah Jawa, maka di antara semua wilayah tanah Jawa yang paling subur itu adalah tanah Priangan. Nah, kenapa seperti itu? Karena konsentrasi gunung apinya paling banyak. Jadi di sana itu tanahnya hampir sepenuhnya adalah tanah vulkanis yang sangat subur dan kaya akan mineral. Nah, karena kondisinya bergunung-gunung juga, maka gunung-gunung itu kan menangkap air hujan. Udah Indonesia di daerah tropis yang kaya akan hujan, penangkapannya di wilayah yang bergunung-gunung itu pula. Maka selain subur, tanah Sunda juga adalah tanah yang kaya akan air. Baraya tidak akan bisa menjauh dari sungai atau aliran air di Priangan lebih dari 1 kilometer. Baraya ada dimanapun, sungai itu atau aliran air itu pasti kurang dari 1 kilometer sudah ada banyak di sana. Banyak sekali. Nah, saking suburnya itu, maka orang-orang Sunda itu selalu menyebut segala tempat itu dengan sebutan Ci. Si Cici, si Cici. Nah, karena itu pula lah orang-orang Sunda itu adalah orang yang menjadi pemalas dan orang yang tidak pernah mau berinteraksi dengan bangsa-bangsa yang lain. Kenapa menjadi pemalas? Coba Baraya bayangkan. Sebelum kontak dengan orang Jawa, orang Sunda itu makanan pokoknya itu apa? Singkong. Bukan nasi ya, bukan nasi, tapi singkong. Jadi mereka itu kesenangannya berladang. Dan kalau Baraya nanam singkong, maka Baraya itu menjadi orang paling pemalas di dunia. Kenapa? Karena kalau mau makan, tanam tongkat tanam. Gak usah dikasih air, gak usah dipupukin, gak usah di apa-apa gitu ya. Tuh, nungguin aja tidur, rebahan gitu ya. 2 bulan, 3 bulan, pas bangun lagi, si singkong itu sudah bisa dipanen. Jadi sangat memudahkan. Tapi kalaupun tidak ada singkong, ada buah-buahan banyak, ada ikan di mana-mana, hewan-hewan liar di situ juga sangat banyak. Jadi orang Sunda itu sangat dimanjakan oleh lingkungan alam sedemikian, mereka itu tidak pernah mau pergi dari wilayahnya dan mereka malas untuk berinteraksi dengan suku bangsa yang lain. Seperti itu. Nah, buktinya apa? Mereka tidak mau berinteraksi dengan bangsa yang lain. Ketika mereka berinteraksi dengan bangsa yang lain, mereka kaget dan akhirnya menjadi inferior. Ketika ketemu sama bangsa lain, kemudian mengikuti bahasa mereka gitu. Makanya orang Bandung misalkan, itu daerah Sunda, tapi kalau misalkan orang sama orang baru ketemu menggunakannya bahasa Indonesia. Beda banget sama misalkan orang Jawa. Orang Jawa itu dimanapun mereka ketemu, mereka datang di Amerika, mereka berbahasa Inggris. Tapi ketemu sama orang Jawa yang lain, mereka ngomong pakai bahasa Jawa gitu. Kenapa? Karena mereka sudah terbiasa, mereka udah resisten terhadap bangsa lain. Jadi kan kalau orang-orang Jawa itu tinggal di wilayah dataran rendah, yang gunungnya sedikit, kan seperti itu. Karena itu ketika mereka mau makan, mereka struggle, mereka membutuhkan perjuangan yang jauh lebih besar daripada orang Sunda. Kan tadi orang Sunda itu cuma nancepin batang singkong, kemudian tunggu, gak usah diapa-apain, nanti bisa langsung dimakan. Orang Jawa bertani. Artinya apa? Si tanah awalnya hutan harus dibabad. Udah dibabad diratakan. Udah diratakan dipastikan bagaimana caranya ada air bisa mengalir ke situ, diciptakanlah sistem irigasi. Dan kemudian setelah itu pun nanam padinya harus diketahui gimana caranya, jaraknya berapa, nungguin musim dan sebagainya. Jadi untuk bisa makan, orang Jawa itu berpikir keras baru bisa makan. Orang Sunda tidak usah seperti itu. Makanya orang Jawa itu terbiasa untuk bersabar dalam menunggu, terbiasa untuk melihat celah, terbiasa untuk berpikir jangka panjang dan lain sebagainya. Dan ketika mereka misal berinteraksi dengan bangsa lain, mereka sudah terbiasa karena dataran rendah. Jadi banyak di antara mereka yang pekerjaannya adalah berdagang, kemudian berdagang antar pulau dan sebagainya. Karena itu orang-orang Jawa itu sudah terbiasa dengan bangsa lain. Karena sudah terbiasa, maka mereka tetap bisa berkomunikasi dengan bangsa lain, bisa bisa apa dan sebagainya, tetapi budaya mereka bisa sangat kuat. Dan masalah tempat tinggal ini juga lah yang membuat orang-orang Sunda itu menjadi pemalas, tapi cerdas. Seberapa pemalas dan seberapa cerdasnya orang Sunda itu biasa diceritakan dalam cerita Si Kabayan. Si Kabayan itu diceritakan orang paling suka rebahan di dunia, tapi otaknya cerdas, otaknya encer. Nah, ini adalah representasi daripada orang Sunda. Setidaknya mereka mengakui diri mereka itu seperti itu gitu. Saking malasnya mereka itu sampai gak mau nyebut F. Apa hubungannya? Kan gini Baraya, orang Sunda itu sedemikian cerdas sampai dia bisa melafalkan semua suku kata dari bahasa apapun. Dan mereka
Kalau belajar bahasa Inggris, belajar bahasa Rusia, belajar bahasa apa, itu biasanya mereka sangat cepat. Kenapa? Karena mereka tidak bisa, karena mereka bisa menyembunyikan logat atau aksen. Orang Jawa medoknya kan susah dihilangkan, orang Sunda itu bisa saja. Nah, tetapi saking pemalasnya mereka nggak mau menyebutkan huruf-huruf yang terlalu berat. Z itu mengeluarkan energi yang lebih besar daripada jet, maka orang Sunda nyebutnya jet. Atau F itu mengeluarkan energi yang jauh lebih besar daripada F, makanya orang Sunda menyebutnya F. Bisa nyebut F, tapi mereka malas aja, jadi F. Seperti itu saja. Jadi jangan dibilang orang Sunda itu nggak bisa, tapi orang Sunda itu nggak mau. Makanya begini, orang Sunda sama orang Jawa ikut program transmigrasi dari pemerintah. Wah, hujannya membesar lagi ya. Ikut program dari pemerintah. Kemudian orang Jawa ditempatkan di Kalimantan. 5 tahun kemudian bukan hanya berhasil, mereka jadi kepala desanya di sana. Orang-orang Jawa tuh kuat, ulet gitu. Jadi di sana ya jadi orang ininya. Sedangkan orang Sunda, jangankan 5 tahun, 5 bulan mereka pulang lagi nangis-nangis karena nggak kuat lah tinggal di sana, mah mendingan di kampung saya sendiri. Makanya di tempat-tempat transmigran, orang-orang Sunda tapi banyak orang Jawa. Karena kan seperti itu. Dan itu pula lah yang menyebabkan orang-orang Jawa pada akhirnya banyak yang menjabat, pejabat-pejabat tinggi, tapi orang Sunda jarang. Hampir tidak ada malah pejabat di Indonesia yang adalah orang Sunda. Tapi orang Sunda punya keunggulan dalam seni. Karena yang cerdas tapi pemalas itu kan yang seni gitu. Band-band terkemuka di Indonesia itu banyak sekali dari orang-orang Sunda. Bahkan Ahmad Dhani yang dianggap sebagai orang yang paling dihormati dalam musik di Indonesia, itu kan walaupun medok, dia tuh kan orang Sunda. Seperti itu. Jadi ya ini mah bukan menentukan mana yang lebih baik, mana yang lebih buruk, tetapi ini terkait dengan bagaimana adaptasi sebuah masyarakat terhadap lingkungan. Jadi kalau orang Sunda karakternya seperti itu dan dianggap itu jelek, ya silahkan rubah. Dan kalau orang Jawa seperti itu, ya kalau bagus silahkan pertahankan, kalau jelek silahkan rubah. Tapi pada prinsipnya kan karakter bangsa itu bebas nilai. Maksudnya orang Jawa ketika menjadi pejabat dengan karakter-karakter yang seperti itu mendorong mereka juga untuk menjadi koruptor kan. Dan orang Sunda yang kaya akan seniman, ujian dan sebagainya, itu ujung-ujungnya kan juga menjadi masyarakat yang hedon gitu. Jadi itu semua adalah terkait dengan nilai-nilai budaya masyarakat yang muncul sebagai proses adaptasi mereka terhadap lingkungan. Bukan dinilai mana yang lebih baik di antara mereka. Dan kita juga seharusnya memang tidak layak untuk menyebutkan budaya ini lebih baik daripada budaya itu dan sebagainya. Karena ini terkait berpulang pada apa yang membuat mereka. Tahun 1960-an adalah sebuah periode di mana Indonesia mengalami masa yang paling buruk sejak kemerdekaan Indonesia. Secara geopolitik, Indonesia pada waktu itu dikucilkan oleh dunia internasional karena dua hal. Yang pertama adalah karena Indonesia konfrontasi dengan Malaysia. Jadi Indonesia masih kecil aja udah ikut campur urusan negara orang lain gitu. Dan yang kedua adalah Indonesia adalah satu-satunya negara yang berani keluar dari PBB untuk mempertahankan sikapnya untuk ikut campur urusan dalam negeri negara lain. Dan yang lebih mengerikan dari itu semua adalah bahwa Indonesia melakukan itu, mengambil keputusan untuk lepas dari PBB itu adalah di puncak Perang Dingin. Di masa itu, konstelasi politik global itu memaksa setiap negara itu untuk ikut pada satu blok, khususnya negara yang strategis. Karena kalau tidak, maka akan terancam perang proksi. Nah, Indonesia udah mah keluar dari PBB, kemudian dalam waktu itu masih menyatakan non-blok. Jadi ini adalah sesuatu yang sangat nekat. Nah, tetapi itulah yang terjadi pada Indonesia. Dan akhirnya apa? Sebelum masalah-masalah politik dan geopolitik itu mengemuka, Indonesia telah dihancurkan habis-habisan oleh krisis ekonomi. Misalkan, tahun 60-an itu, ekspor Indonesia ke luar negeri itu anjlok. Karena tidak ada negara yang mau menjalin hubungan kerjasama dengan Indonesia. Dan karena anjlok itu, maka ekonomi di Indonesia hancur. Padahal di waktu yang sama Indonesia sedang menciptakan poros baru untuk menandingi PBB yang tadi itu. Akhirnya apa? Akhirnya di satu sisi Indonesia membutuhkan dana yang sangat besar, di sisi lain Indonesia kehilangan pendapatan dan sumber daya. Akibatnya apa? Akibatnya Indonesia harus melakukan dua hal. Yang pertama adalah minjem duit ke negara-negara yang lain, dan itu susah sekali karena Indonesia dikucilkan. Yang mau minjemin duit paling-paling cuma Cina gitu ya, Korea Utara. Amerika Serikat mau minjemin duit nggak Indonesianya yang nolak gitu, Soviet ngasih pinjam ke kita. Tapi kan negara-negara yang meminjamkan uang kepada kita itu adalah negara-negara yang kepepet juga pada waktu itu. Nah, jadi tentu saja itu tidak cukup untuk membangun mahakarya-mahakarya yang kita lihat sekarang. Gelora Bung Karno misalkan ya, Monas, kemudian gedung DPR, MPR dan sebagainya, itu kan dibangunnya pas masa itu.
Nah, karena Indonesia tidak memiliki uang, maka Indonesia mencetak uang. Ini kan yang disarankan sama Pak Mardigu ya. Ya udah cetak uang aja sebesar-besarnya untuk proyek dan lain sebagainya. Dibikinlah memang Monas dan lain sebagainya itu. Dan akhirnya apa? Indonesia makin terjelembab pada masalah ekonomi yang lebih besar. Hyperinflasi. Tahun 1965 itu inflasi Indonesia itu sudah mencapai 650%. Ditambah dengan utang yang sebelum-sebelumnya itu benar-benar menghabisi Indonesia. Pada waktu itu, jangankan bayar utang, bayar bunga utangnya aja pun Indonesia gak sanggup. Itulah kondisi ketika Pak Harto dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia. Saya akan skip bagaimana cerita transisinya, karena itu adalah peristiwa yang sangat panjang dan sangat rumit, dan sudah pernah dibahas di beberapa episode. Nah, tetapi saya ingin jelaskan bahwa Pak Harto memang muncul di kala itu. Coba Baraya beginilah, kondisinya begini ya. Menurut Baraya, apa yang akan Baraya lakukan kalau Baraya jadi presiden dalam kondisi Indonesia pada waktu itu hampir pecah belah dan dalam kondisi dirongrong oleh negara-negara besar yang ada di sekelilingnya. Dan kemudian Indonesia pada waktu itu tidak memiliki sumber daya alam dan tidak memiliki sumber tenaga ahli. Kemudian Indonesia juga punya utang yang sangat melimpah dan Indonesia susah untuk mengekspor ke negara-negara yang lain. Indonesia tidak memiliki infrastruktur apapun pada waktu itu, yang ada pun rusak karena buatan Belanda. Nah, dalam kondisi perang dingin dan Baraya ada di situ sebagai presiden, apa yang harus Baraya lakukan? Pak Harto ternyata melakukan beberapa hal kecil yang ternyata sangat signifikan. Pendekatannya itu sangat sederhana. Menurut Pak Harto, dalam kondisi yang seperti ini, yang harus kita lakukan itu cukup dua hal saja. Yang pertama itu adalah kita harus melakukan pertumbuhan ekonomi. Dan yang kedua adalah bahwa kita harus menjaga stabilitas keamanan. Itu saja aja dulu. Yang lain urusan nanti. Itu aja dulu. Oke, kita lihat yang nomor satu. Pertumbuhan ekonomi. Gimana ngedain pertumbuhan ekonomi kalau kondisinya seperti ini? Kata Pak Harto, yang pertama harus dilakukan itu adalah stabilisasi dulu, kemudian rehabilitasi, baru pertumbuhan ekonomi. Ya gimana caranya? Kan kita nggak punya infrastruktur, kita utang numpuk, nggak ada yang mau minjemin lagi utang sama kita, nggak bisa lagi nyetak uang, dan sebagainya, udah bingung. Maka Pak Harto melakukan hal yang sangat strategis, yaitu datangkan negara-negara yang minjemin utang ke Indonesia. Woi, kumpul sini gitu ya. Nah, setelah negara-negara kreditor itu ngumpul semuanya di Indonesia, Pak Harto pidato kepada mereka. Bapak-bapak, ibu-ibu, semua yang ada di sini, saya mohon maaf ya, jangan berhusnuzon dulu, jangan berbaik sangka dulu bahwa saya mengumpulkan Bapak Ibu di sini itu bukan untuk bayar utang, tapi untuk minta utang yang lebih besar lagi. Adapun utang-utang yang selama ini kemarin-kemarin itu kami pinjam sebagai Indonesia, itu saya minta penangguhan waktu untuk bayar ya sekitar 20-30 tahun lagi lah ke depan baru kami bayar gitu ya. Itu negara-negara yang lain tentu saja marah. Ini Pak Harto apa-apaan? Pak, sabar. Orang sabar pantatnya lebar. Jadi Pak, santai aja dulu. Dengerin dulu apa yang ingin saya sampaikan. Selama Bapak nanti meminjamkan utang kepada kami, maka coba lihat wilayah Indonesia. Wilayahnya sangat luas, sumber dayanya sangat melimpah, penduduknya sangat banyak. Dan Indonesia letaknya sangat strategis, menghubungkan India dan Cina dengan populasi yang sangat besar, dan menghubungkan dengan dunia-dunia maju tetapi yang terpencil, yaitu Selandia Baru dan Australia. Kalau bapak-bapak itu investasi di Indonesia, untungnya luar biasa. Kalau bapak-bapak bikin pabrik di Indonesia, sumber dayanya dari sini, bahan bakunya dari sini, pegawai-pegawainya dari sini, nanti menjualnya juga ke orang-orang sini, jumlahnya sangat banyak. Bapak pasti laku, untung besar kalau di sini. Dan kalaupun misalkan penduduk Indonesia yang sangat banyak ini pun ternyata pangsa pasarnya masih kurang dibandingkan dengan keserakahan Bapak Ibu ini, Bapak Ibu bisa langsung jual ke Cina, bisa langsung jual ke India karena ini ada di tengah-tengahnya. Coba Baraya pikirkan, gitu kata Pak Harto itu. Nah, sini negara-negara yang lain itu mulai berpikir, iya juga ya. Jadi kata Pak Harto, investasi di sini habis-habisan, silahkan. Tapi itu adalah kompensasi dari kalau Bapak Ibu mau meminjamkan utang lagi kepada Indonesia dan mau menangguhkan utang-utang yang dulu pernah kami pinjam. Jadi Pak Harto pada waktu itu menggadaikan penduduk dan sumber daya alam Indonesia seluruhnya kepada negara-negara itu. Maka akhirnya deal. Negara-negara itu malah bikin yang namanya IGGI, konsorsium negara-negara yang minjemin utang ke Indonesia. Tapi dengan syarat bahwa negara-negara itu pun dipersilahkan untuk investasi sebesar-besarnya di Indonesia.
Dapatlah Indonesia utangan yang jauh lebih besar lagi. Tetapi kebijakan Pak Harto itu bukan hanya itu. Dia datang ke Amerika Serikat. Kat, sini Kat. Sebelumnya gue ucapin terima kasih karena udah ngangkat saya jadi presiden di Indonesia dan menggulingkan Pak Karno. Tapi ginilah intinya mah. Kemarin-kemarin itu kan kami itu blok timur atau dekat ke blok timur. Sekarang saya dekat ke blok barat. Dan saya janji Indonesia itu tidak akan menjadi komunis dan akan memberantas seluruh komunisme, bukan hanya di Indonesia tetapi di sekeliling Indonesia. Termasuk ini Timor Leste yang kecil itu nanti akan kami ubah menjadi negara tidak komunis. Amerika Serikat seneng, wah kan pada waktu itu lagi perang dingin dan Amerika Serikat lagi panik karena Cina dan Asia Tenggara itu banyak yang komunis. Ketika Pak Harto datang kemudian ngobrol bahwa kami janji akan memberantas komunis, itu si Amerika Serikat seneng banget, luar biasa. Oh seriusan toh kayak gitu? Iya, dan bukan hanya itu. Untuk menjamin bahwa Indonesia itu tidak akan jadi komunis, seluruh tim ekonomi kami itu kami datangkan khusus dari Amerika Serikat. Jadi ada jaminan di situ. Serius? Iya serius. Maka Indonesia sejak saat itu menjadi negara liberal. Walaupun ngakunya ekonomi Pancasila, tapi Indonesia itu adalah negara liberal. Dan seluruh tim ahli ekonomi Indonesia itu pasti lulusan dari Amerika Serikat. Khususnya dari Berkeley. Makanya nanti ada geng Berkeley namanya di Indonesia itu. Nah, itu adalah kong kali kong dengan Amerika Serikat. Dan Amerika Serikat di situ akhirnya merestui Indonesia untuk menjadi negara partner utama Amerika Serikat di Asia Tenggara. Jadi militer Indonesia dilatih sama Amerika Serikat, pesawat tempur, tank dikasih sama Amerika Serikat. Wah, apa-apa jadi Indonesia itu dimanjain sama Amerika Serikat itu pada waktu itu. Jadi Pak Harto itu dalam hal ini ya pinter banget sih sebenarnya ya. Tetapi itu saja belum selesai. Itu baru masalah ekonomi dan untuk menyelesaikan masalah ekonomi lama. Tetapi bagaimana cara memajukan ekonomi masa depan? Nah, kata Pak Harto, poin yang kedua tadi itu setelah pertumbuhan ekonomi itu adalah stabilitas keamanan. Menyimpan angkatan darat khususnya di seluruh elemen masyarakat. Di partai politik dikasih tentaranya. Di anggota DPR dikasih tentaranya. Di masjid dikasih tentaranya, partai politik, preman, bahkan desa-desa paling kecil di situ disimpan tentara. Dan tentara-tentara di sana bukan hanya disimpan, tetapi mereka memiliki kewenangan yang sangat kuat untuk melakukan apapun yang mereka mau, untuk menyelamatkan negara, untuk menjaga stabilitas keamanan. Makanya terkenal pada waktu itu, jadi di zaman Orde Baru itu, tempat wisata horor itu bukan rumah-rumah angker atau apa, tapi Koramil. Siapapun yang dipanggil sama Koramil itu udah panas, dingin, takut sekali. Karena Koramil itu berani melakukan tindakan-tindakan yang di luar batas kemanusiaan. Yaitu di zaman dulu gitu ya. Jadi maksudnya ada orang ketahuan bertato. Dipanggil, bisa saja besoknya hilang. Atau kalaupun besoknya pulang, tangannya yang hilang. Ya seperti itu gitu. Jadi semuanya tuh santai. Jadi boro-boro ada begal, preman aja gak ada. Boro-boro mau memberontak, yang demonya aja hilang pada waktu itu. Jadi ya, kekuatan militer itu ada di mana-mana dan bukan hanya di kota, bukan hanya di desa, tapi juga misalkan partai politik. Nah, ini khas di zaman Pak Harto itu. Partai politik itu semulanya banyak, tapi kemudian sama Pak Harto susutkan, kecilkan. Jadi cuma 3. Yang pertama Golkar, partai pemerintah. Semua orang disunahkan untuk nyoblos Golkar. Yang kedua itu adalah PPP, ya, Partai Persatuan Pembangunan. Itu orang-orang Islam atau orang-orang yang ingin mengurusi aspirasi umat Islam itu semuanya ngumpul di situ di PPP. Tapi nggak boleh menang. Kemudian yang ketiga itu adalah PDI, bukan PDIP tapi PDI. Itu kelompok nasionalis dan nasionalis kiri itu semuanya ngumpul di situ. Nah, jadi dan itu kalau misalkan pemilu itu kan kalau zaman sekarang pemilu itu ada saksinya gitu ya dari partai politik atau dari mana. Nah di zaman dulu mah saksinya itu adalah tentara. Jadi tentara itu ngeliatin siapa yang nyoblos apa, siapa yang nyoblos apa gitu. Tapi ya walaupun itu melanggar HAM, melanggar demokrasi dan sebagainya, tapi pada waktu itu aman karena kampanye pun gak akan bikin ribut, gak akan sampai kayak zaman sekarang gitu ya, perang, ribut-ributan, bikin media perang, wah segala rupa. Di zaman dulu mah enggak, beres pemilu ya udah hening lagi karena semuanya sudah pasti pemenangnya itu adalah Golkar gitu.
Dan partai-partai yang tadi itu, yang suaranya udah dikebiri pun, ketika dia masuk gedung DPR MPR, di sana pun ada tentara, ada fraksi ABRI, khusus fraksi dari kalangan militer. Jadi semuanya dimiliterkan. Makanya akhirnya apa? Semuanya aman, damai, tentram. Dan kalaupun masih ada juga penjahatnya, maka tentara itu juga masuk TVRI, masuk RRI, masuk radio, dan segala jenis penyiaran. Jadi kalau misalkan ada pembunuhan, ada apa, kalau itu terlalu menunjukkan bahwa Indonesia tidak aman, maka media tidak akan memberitakannya sama sekali. Jadi media-media massa itu memberitakan hal-hal yang baik-baik saja. Walaupun membosankan, tapi halnya baik-baik saja. Dan benar saja, dengan pemerintahan otoritarian yang seperti ini, Indonesia memang maju. Jadi maksudnya kita hitung aja, tahun 1970 ketika Pak Harto mulai naik, Indonesia itu dalam kondisi yang kacau luar biasa. Tahun 1985 Indonesia menyatakan bahwa Indonesia itu adalah swasembada pangan pada waktu itu ya. Kemudian tahun 1995 Indonesia sudah masuk ke dalam era lepas landas. Jadi sama kurang lebih kayak Cina zaman sekarang gitu. Jadi sudah tidak lagi jadi negara berkembang, tapi baru akan menjadi negara maju. Itu tahu Indonesia tahun 1995. Di tahun itu Indonesia menjadi satu-satunya negara di Asia yang bisa bikin pesawat terbang. Kemudian Indonesia juga pada waktu itu adalah negara yang sudah memiliki mobil nasionalnya. Kemudian Indonesia juga dengan PT PLN-nya menjadi salah satu negara penghasil kapal laut terbanyak di dunia. Kemudian Indonesia pada waktu itu juga sudah merambah sektor barang-barang elektronik. Jadi kayak Polytron itu sudah merusak pangsa pasar Jepang pada waktu itu, dan itu adalah produk Indonesia. Jadi sebenarnya kalau dikembangkan lebih jauh lagi, sebenarnya Indonesia itu punya potensi yang sangat luar biasa untuk menjadi negara maju pada waktu itu. Cuman, nah ini masalahnya kan sama seperti yang dipaparkan oleh Pak Jeffrey Winter dalam bukunya yang Oligark itu. Jadi pada waktu itu ya, Indonesia itu akan menjadi negara yang maju, dan kalau Indonesia menjadi negara yang maju, maka negara-negara yang sudah maju sebelumnya itu dikhawatirkan akan berkurang penghasilannya atau bahkan bisa bangkrut sama sekali. Dan oligark atau pengusaha-pengusaha kaya yang tergabung dalam mafia-mafia itu juga akan terusak capaian dan cita-citanya. Nah, untuk tidak menjadi seperti itu, maka Indonesia bagaimanapun harus dihancurkan. Dan ini bukan hanya analisa dari Pak Jeffrey Winter, tetapi ada pernyataan eksplisit dari Presiden IMF pada waktu itu yang mengatakan tanpa rasa malu dengan belak-belakan menyatakan bahwa kami secara sengaja menghancurkan ekonomi Indonesia masuk ke dalam krisis yang lebih parah lagi demi menghancurkan Pak Harto. Begitu, jadi ada pernyataan seperti itu. Soal kenapa ingin dihancurkan Pak Harto, ya mungkin ada banyak sekali alasan, tetapi salah satu yang paling pentingnya itu adalah bahwa Indonesia akan dibawa menjadi negara yang maju pada waktu itu. Karena bagaimanapun begini Baraya, untuk negara-negara seperti Indonesia, ya yang begini ini, pemimpin yang otoriter itu seringkali lebih baik daripada pemimpin yang terlalu demokratis. Karena kita itu butuh dipaksa daripada kita disuruh untuk berinisiatif melakukan sesuatu seperti di negara-negara demokrasi. Dan satu hal positif dari negara-negara otoriter adalah bahwa setidaknya kita mengetahui siapa presidennya, siapa pemimpinnya. Nah, kita tahu Pak Harto itu adalah pemimpinnya, dan kita tidak akan pernah tahu akan ada orang di belakangnya. Tapi kalau negaranya negara demokrasi, kita akan menduga-duga siapa sesungguhnya otak di balik presiden yang ada sekarang ini. Karena kalau negara demokrasi biasanya pelimpahan kekuasaannya itu adalah pelimpahan kekuasaan yang formal, dan yang sesungguhnya itu tidak pernah kita tahu. Ya, begitulah kurang lebihnya ya. Oke, Baraya, itu saja ya. Silahkan Baraya menilai. Sekali lagi bukan berarti saya di sini membagus-baguskan Pak Harto, cuman karena sudah terlalu banyak orang yang menjelekannya, mari kita lihat dalam sudut pandang yang lain. Dan inilah sudut pandang yang lain itu, bahwa betapapun beliau itu otoriter, tetapi pada zamannya seringkali itu lebih dibutuhkan daripada sistem pemerintahan yang lebih demokratis. Peralihan kekuasaan antara Presiden Soekarno kepada Presiden Soeharto adalah salah satu suksesi paling berdarah sepanjang sejarah. Betapa tidak, setidak-tidaknya ada sekitar 1 juta orang yang meninggal sia-sia gara-gara perpindahan kekuasaan itu. Nah, sekarang kita akan membahas tentang salah satu versi yang bahkan tidak pernah diceritakan dalam buku sejarah manapun, karena ini adalah versi spiritual, ini adalah versi klinik. Kita akan jelaskan bahwa peralihan kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto itu melibatkan peranan Ratu Pantai Selatan.
Ada sebuah teori yang menjelaskan bahwa kisah tentang Ratu Pantai Selatan atau Kanjeng Ratu Kidul itu berasal dari Cina. Yang di sini diceritakan bahwa Dewi Kuan Im, sang bodhisatwa, itu bersumpah bahwa ia tidak akan menjalani kehidupan sebagai Buddha dan dia akan terus-terusan menerima samsara di dunia sampai dia berhasil untuk memberikan kedamaian dan pencerahan kepada seluruh umat manusia. Nah, sepanjang upayanya dia untuk memberikan pencerahan kepada manusia, dia bersemayam di pantai selatan Cina. Itu adalah kisah aslinya dalam tanda kutip. Ketika kisah itu kemudian dibawa oleh imigran-imigran Cina ke selatan, ke Thailand, maka di Thailand kita juga akan menemukan sebuah kisah yang mirip, yaitu tentang dewi yang berkuasa di pantai selatan yang berusaha untuk memberikan kedamaian dan perlindungan kepada orang-orang Thailand, khususnya melalui raja-raja di sana. Maka dikisahkanlah bahwa Ratu Pantai Selatan atau Dewi Pantai Selatan itu adalah anak raja yang kemudian memilih untuk masuk ke dalam lautan. Ketika cerita itu masuk lagi ke Sumatera, di Tanah Batak kita menemukan ada kisah yang mirip, yaitu si Boru Biding Laut. Kalau Baraya orang Batak, mungkin Baraya pernah dengar cerita ini, yang kisahnya kurang lebih juga mirip dengan Ratu Pantai Selatan. Dan kemudian kita ke selatan lagi, akhirnya kita bertemu dengan orang-orang Sunda. Orang Sunda inilah yang menjelaskan bahwa Ratu Pantai Selatan itu adalah Dewi Kandita, anak dari Raja Sunda atau Raja Galuh, yang karena dia dijahati, kemudian dia ke selatan menjadi penguasa Pantai Selatan, dan akhirnya dia berusaha untuk mencari suami yang paling layak dan paling taat untuk dirinya sendiri. Dan kisah ini kemudian masuk ke Tanah Jawa. Di Tanah Jawa inilah kemudian cerita tentang Ratu Pantai Selatan mendapatkan pola yang persis seperti yang kita pahami sekarang, bahwa Ratu Pantai Selatan itu adalah penguasa lelembut, penguasa dedemit yang menguasai alam lautan di selatan Jawa, dan dia akan menikahi orang-orang yang paling layak dari Tanah Jawa, yang siapapun yang akan menikahinya akan menjadi Raja Nusantara. Di zaman Majapahit kita tidak pernah menemukan ada kisah tentang Ratu Pantai Selatan. Kenapa? Karena orang-orang Majapahit memang tidak pernah menemukan cerita tentang hal ini. Kisah tentang Ratu Pantai Selatan di Jawa itu pertama kali dikemukakan di zaman Raja-Raja Mataram Islam untuk melegitimasi kekuasaan mereka. Ada setidaknya dua versi terkait hal ini. Versi yang pertama itu dikemukakan oleh Pramudia Anantatur yang menjelaskan bahwa kisah tentang Ratu Pantai Selatan itu dimulai ketika Mataram di bawah pemerintahan Sultan Agung itu gagal untuk menyerang VOC, gagal untuk mengalahkan VOC di Batavia. Kemarahan ini memunculkan seniman-seniman yang membuat cerita ini agar rakyat menjauhi orang-orang VOC. Makanya ada mitos jangan pakai baju hijau. Itu sebenarnya baju hijau yang dimaksud itu adalah karena seragam VOC pada waktu itu banyak mengandung warna hijau. Seperti itu. Tetapi versi yang akan saya gunakan di sini adalah versi yang menjelaskan bahwa kerajaan Mataram itu menggunakan kisah Nyi Roro Kidul pertama kali itu adalah Sutawijaya. Karena pada waktu itu Sutawijaya itu adalah seorang yang sangat berambisi untuk menguasai seluruh Jawa, tetapi dia hanya memiliki sedikit raja. Jadi dia memang kerabat raja di masa lampau, tapi dia bukan keturunannya, sehingga untuk menciptakan legitimasi kekuasaan bahwa dia layak menjadi raja, maka dia harus menghubung-hubungkan dirinya dengan penguasa yang lebih besar, lebih kuat. Raja-raja sebelumnya biasanya mengaitkan dengan dewa anu, dewa ini, dewa itu, dan sebagainya. Tetapi Sutawijaya sebagai seorang muslim tidak pantas untuk seperti itu, sehingga dia kemudian menghubung-hubungkan dirinya dengan penguasa Laut Selatan, yaitu Nyi Roro Kidul. Disitulah kemudian diceritakan bahwa Nyi Roro Kidul itu bersumpah akan melindungi suaminya dan melindungi kerajaan suaminya sampai akhir zaman. Dan karena itu Nyi Roro Kidul juga mengajak Eyang Petruk atau Eyang Sapu Jagat untuk berkoalisi untuk membangun yang namanya Mataram Islam. Makanya kalau Baraya cek misalkan Keraton Mataram Yogyakarta sampai sekarang yang ada itu, maka Baraya akan menemukan bahwa ia ada di tengah-tengah antara pantai selatan dengan puncak Gunung Merapi. Kisah spiritual atau Baraya bebas untuk menyebutnya klinik ini bertahan selama ratusan tahun, termasuk salah satu yang mempercayainya adalah Soekarno.
Soekarno kemudian berpikir bahwa ia memiliki ambisi untuk mempersatukan Nusantara, ia memiliki ambisi untuk membebaskan Indonesia. Maka apa yang harus dia lakukan? Dia harus mendapatkan dukungan dari kekuatan spiritual. Ia sudah memilikinya di dunia material, tetapi di Nusantara itu tidak cukup. Maka dia datang ke pantai selatan, kemudian bertapa. Dalam pertapaannya itu yang kemudian ia bertemu dengan Nyi Roro Kidul, dia kemudian meminangnya, mengajaknya untuk menjadi suami istri. Nyi Roro Kidul pada waktu itu melihat bahwa Soekarno itu memiliki trah yang juga agak jauh dari kerajaan. Dia adalah ningrat, tetapi trah kerajaannya jauh. Tetapi melihat kekuatan dan kemampuan Soekarno yang sangat luar biasa, maka bagaimanapun Nyi Roro Kidul terpikat dan akhirnya menyetujui pinangan itu. Soekarno dan Nyi Roro Kidul menikah menjelang kemerdekaan, dan kemudian Soekarno membangun sebuah kamar khusus di hotel yang sekarang namanya Hotel Samudra Beach di kamar 308, tempat di mana Soekarno itu menjalin hubungan asmara dengan Nyi Roro Kidul. Jadi dalam hal ini poligaminya Soekarno itu adalah poligami yang paling epik se-Indonesia, karena dia bukan hanya poligami mengawini perempuan-perempuan di dalam bangsa, di luar bangsa, bahkan di luar alam dengan Nyi Roro Kidul sekalian. Bahkan Soekarno juga memiliki banyak selir di dunia arwah, di dunia klinik yang semacam itu. Ya, sekali lagi kita tidak pernah tahu cerita hal-hal yang semacam itu, tetapi beginilah cerita dalam versi spiritual Jawa atau spiritual Sunda. Dan ini juga harus kita pahami dalam konteks spiritual Sunda atau Jawa. Maksudnya begini, kenapa Soekarno harus berpoligami? Karena dalam tradisi Sunda dan Jawa, perempuan itu adalah pilar dari negara. Maksudnya kalau ada pemimpin negara yang dia terlalu besar dan terlalu kuat, maka dia juga membutuhkan pilar yang sangat besar dan sangat kuat. Dan fakta bahwa Soekarno itu ternyata hanya memiliki istri-istri yang tidak memiliki darah bangsawan atau darah bangsawannya kejauhan, maka Soekarno membutuhkan pilar yang banyak. Karena pilarnya tidak cukup kuat, maka dia membutuhkan pilar yang banyak. Itulah alasan kenapa Soekarno berpoligami. Kenapa saya harus ceritakan seperti ini adalah penting, karena ini juga yang dipikirkan oleh Soeharto ketika beliau ingin menggulingkan kekuasaan Soekarno dari kepemimpinan Indonesia. Soeharto sebenarnya memiliki keinginan yang kuat untuk menjadi pemimpin sejak kecil, bahkan dia memiliki bakat kepemimpinan yang luar biasa sejak ia remaja. Tetapi dia tidak berpikir untuk neko-neko, karena ya dia hanya menjalani hidup saja. Sebagai seorang Jawa, dia tentu saja bersyukur atas apa yang dia miliki. Tetapi dia akhirnya tersadar bahwa dia akan menjadi pemimpin besar saat dia mendapatkan wangsit dari Tuhan bahwa ia akan menjadi pemimpin besar. Sejak kapan ia mendapatkan wangsit-wangsit itu? Sejak dia menikah dengan Ibu Tien Soeharto. Kenapa dia mendapatkan wangsit itu? Karena ternyata Ibu Tien itu adalah seorang ningrat, leluhurnya adalah Sutawijaya. Dia adalah keturunan dari Trah Mataram. Dia adalah dari Keraton Solo. Menyadari hal itu, maka Soeharto sadar bahwa dirinya memang layak untuk menjadi pemimpin di masa depan, karena walaupun dirinya dari kasta Sudra, tetapi istrinya, pilarnya itu pilar yang sangat besar, yang sangat kuat, dan tidak mungkin si pilar itu disiapkan tanpa kemungkinan bahwa dirinya memang akan menjadi pemimpin besar. Begitu. Maka Soeharto kemudian mulai berambisi apa yang harus dia lakukan untuk menjadi pemimpin di Indonesia. Dan ambisi itu menjadi semakin lama semakin kuat ketika Indonesia pada waktu itu semakin hancur, semakin gonjang-ganjing di bawah pemerintahan Soekarno. Ketika Soekarno dengan Muhammad Hatta pecah kongsi pada tahun 1956, itu kan Soekarno itu menjadi semakin otoriter, membawa Indonesia menjadi semakin dekat kepada komunis dan semakin jauh kepada kesejahteraan. Rakyat jadi makin miskin, kemudian pembangunan terhenti dan sebagainya, dan ini membuat Soeharto itu ruwet. Apa yang harus dia lakukan? Maka dia kemudian mencoba untuk menghubungi Nyi Roro Kidul melalui istrinya sendiri, yaitu Ibu Tien. Ternyata Ibu Tien ini kalau dalam spiritual Jawa itu disebut sebagai endognya atau telurnya Orde Baru, karena di sanalah tempat bersemayam Nyi Roro Kidul, atau dia adalah media yang pas untuk Nyi Roro Kidul karena dia adalah keturunannya sendiri. Maka ketika Soeharto mengajak Nyi Roro Kidul untuk kong kali kong untuk membuat dirinya menjadi pemimpin, Nyi Roro Kidul sebenarnya sepakat, tetapi dia ragu dan takut karena Soekarno sendiri pada waktu itu masih kuat. Maka solusinya adalah Nyi Roro Kidul membutuhkan 1 juta tumbal manusia.
Ini sesuatu yang sangat berat, tapi Soeharto pada waktu itu berpikir apa boleh buat demi menyelamatkan 90 juta manusia, dikorbankan 1 juta diantaranya mungkin adalah sesuatu yang masuk akal. Maka dilakukanlah apa yang kemudian kita ketahui sebagai peristiwa G30S. Apa yang dilakukan Soeharto pada waktu itu? Kenapa sampai sekarang tidak bisa dijelaskan oleh para sejarawan? Padahal Soeharto pada waktu itu hanya mengulang apa yang pernah dilakukan oleh Raden Wijaya di masa lampau. Jadi saya kisahkan begini Baraya. Dulu itu ada kerajaan Singosari. Kerajaan Singosari itu dihabisi dari belakang oleh Jayakatwang. Jayakatwang kemudian mendirikan kerajaan Kadiri, menghancurkan Singosari. Nah, Raden Wijaya itu ingin mempersatukan Nusantara dengan Singosari yang telah dihancurkan itu. Maka apa yang dilakukan Raden Wijaya? Dia hanya menjadi media untuk kedatangan bangsa-bangsa besar dari luar, dalam hal ini adalah Mongol. Mongol kemudian menghancurkan Jayakatwang dan hampir tanpa mengorbankan satupun prajuritnya, Raden Wijaya kemudian menghancurkan Mongol dari belakang. Maka selesai sudah, setelah itu berdirilah kerajaan Majapahit. Jadi berdirinya kerajaan Majapahit itu muncul dari sebuah akal bulus bagaimana caranya untuk menghancurkan musuh menggunakan musuh yang lain. Maka cara seperti itulah yang juga dilakukan oleh Soeharto. Dia tidak harus berkonflik langsung dengan Soekarno. Dia cukup mendatangkan pasukan-pasukan dari luar, dari CIA, dari Inggris, dari Soviet, dari Cina untuk berkumpul di Nusantara. Kemudian dalam sebuah plot mereka akan menghancurkan Soekarno. Setelah itu orang-orang itu diusir oleh Soeharto. Untung sebagai tokoh yang menjadi komandan dari peristiwa G30S itu dibunuh oleh Soeharto sebelum dia berbicara banyak tentang peristiwa itu. Maka gak usah pusing-pusing terkait dengan ini banyaknya cerita. Ini kan hanya pengulangan sejarah saja. Maka sejak saat itu Soeharto berkuasa. Tetapi dalam peristiwa itu dia memang terpaksa harus membunuh sekitar 1 juta manusia untuk mengakhiri kepemimpinan Soekarno. Soekarno dikalahkan. Sadar akan kekalahannya itu, Soekarno langsung menceraikan istri-istrinya kecuali 1 orang. Kenapa dia menceraikan? Sama seperti yang saya jelaskan tadi. Pikiran Soekarno soal poligami adalah pemimpin yang kuat membutuhkan pilar yang besar atau pilar yang banyak. Ketika sekarang dia adalah pemimpin yang terkucilkan, yang hampir tidak memiliki kekuatan eksekutif sama sekali, maka dia menceraikan istri-istrinya. Pikirannya adalah seperti itu. Tetapi menyadari bahwa Soekarno itu sudah dikalahkan dan dia sakit hati luar biasa terhadap Soeharto dan yang paling penting adalah terhadap Nyi Roro Kidul, maka dia bersumpah untuk balas dendam. Bagaimana caranya? Soekarno berwasiat kepada keluarganya, kepada para menterinya, kepada semua orang yang dia kenal bahwa nanti ketika saya meninggal, saya minta dikuburkan di Batu Tulis Bogor. Kenapa dia harus minta dikuburkannya di sana? Karena disitulah tempat bagi persemayaman Prabu Siliwangi. Disitulah gerbang dimensi antara dunia nyata dengan dunia maya. Jadi ketika nanti Soekarno dikalahkan, dia ingin bersekutu dengan Prabu Siliwangi untuk menghancurkan Soeharto dan Nyi Roro Kidul dari dunia gaib. Soeharto tentu saja mengetahui niat itu. Dia panik, dia ketakutan. Karena apa? Karena Nyi Roro Kidul itu kalaupun dia takut pada sesuatu, maka dia takut pada Prabu Siliwangi. Kenapa? Karena itu leluhurnya sendiri. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, Dewi Kandita itu berasal dari kerajaan Galuh yang itu adalah dikuasai oleh Prabu Siliwangi. Maka Nyi Roro Kidul itu salam hormat sungkem kepada Prabu Siliwangi. Kalau seandainya Soekarno itu lapor pada Prabu Siliwangi, itu adalah sesuatu yang menjadi bencana besar baik bagi Soeharto maupun buat Nyi Roro Kidul. Maka atas kepanikan inilah Soeharto kemudian memaksakan agar Soekarno itu dimakamkannya di Blitar, bukan di Batu Tulis Bogor. Begitu. Jadi ya sekali lagi saya harus mengulang disclaimer-nya berulang-ulang. Kalau Baraya mau percaya mau tidak ya tidak apa-apa. Tapi ini adalah versi klinik, versi spiritual Jawa, versi alam gaib. Jadi tidak mungkin tercatat dalam sejarah. Tetapi bahwa Soeharto memang melakukan hal-hal seperti itu juga karena Soeharto itu percaya terhadap hal-hal yang berkaitan dengan mistik dan klinik. Begitulah ya. Lanjut ceritanya.
Ketika Soeharto akhirnya berkuasa dan menjadi suami bagi Nyi Roro Kidul, maka Soeharto berhasil untuk mempersatukan Nusantara dan menjadi raja sekaligus. Tetapi siapapun di antara mereka yang berkuasa atas Nusantara pasti fokusnya ke Jawa. Pasti hanya pembangunannya terjadi di Jawa, sentra politik juga di Jawa, perdagangan juga di Jawa, dan sebagainya. Kenapa seperti itu? Ya karena Nyi Roro Kidul sendiri memang berasal dari selatan Jawa. Begitu. Soeharto berkuasa panjang, memberikan kemewahan dan kebaikan buat rakyat Indonesia selama bertahun-tahun, sampai akhirnya ada konflik antara Soeharto dengan istrinya, yaitu Nyi Roro Kidul. Apa pasalnya? Soehartonya semakin religius, semakin dekat kepada kalangan Islamis. Dia bahkan mendirikan ICMI, kemudian dia berhaji, bahkan dia kemudian mengganti namanya menjadi Haji Muhammad Soeharto. Sesuatu yang sangat ditakuti oleh Nyi Roro Kidul. Bagi Nyi Roro Kidul, kok suami saya jadi gini, jadi religius? Akhirnya apa? Akhirnya tumbal, sesajen, atau tradisi-tradisi mistik Jawa semakin lama semakin tidak mendukung dia. Karena itu akhirnya Nyi Roro Kidul memutuskan untuk bercerai dengan Soeharto. Kapan perceraian itu terjadi? Di saat yang sama ketika meninggalnya Ibu Tien. Kan Ibu Tien tadi itu adalah wadah bagi Nyi Roro Kidul. Ketika perceraian itu terjadi, maka Ibu Tiennya meninggal. Kapan meninggalnya? Tepat saat perayaan Hari Raya Idul Adha 1416 Hijriah. Perceraian itu sendiri diputuskan oleh Nyi Roro Kidul dan mengambil angka itu sebagai demonstrasi, sebagai penunjukan bahwa saya sakit hati terhadap orang-orang Islam, sehingga perayaan Idul Adha itu dijadikan sebagai hari duka bagi Soeharto. Dan itu juga menunjukkan bahwa Idul Kurban atau perayaan nyembelih kambing dan sebagainya itu seharusnya diserahkan pada dirinya, pada Nyi Roro Kidul, bukan kepada Tuhan atau simbol terhadap Tuhan dan sebagainya itu. Begitu, Nyi Roro Kidul lepas, dan memang tak jauh setelah itu Soeharto mulai bingung dalam memerintah Indonesia. Banyak kebijakan-kebijakan politiknya yang sama sekali tidak sesuai dengan karakter dirinya sebelumnya. Bahkan ketika Indonesia mulai tergerus oleh krisis ekonomi dan kemudian mulai terjadi banyak kerusuhan, Soehartonya malah kabur, malah berkunjung ke negara yang lain, yang menunjukkan bahwa Soeharto pada waktu itu bukan Soeharto yang sebelumnya. Soeharto kali ini tidak lagi memiliki kesaktian karena telah bercerai dengan Nyi Roro Kidul. Akhirnya apa? Dia dilengsarkan dalam sebuah peristiwa yang sangat memalukan pada tahun 1998, 2 tahun setelah dia bercerai dengan Nyi Roro Kidul. Sampai sekarang Nyi Roro Kidul belum lagi punya suami. Jadi apakah Baraya mau jadi suami Nyi Roro Kidul dan akhirnya berkuasa atas Nusantara? Silahkan Baraya upayakan. Saya kabur saja. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.